Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Balkisa Fazira dengan NIM 11112400169 dari kelas 3C. Nah, di sini saya akan membahas resum pertemuan 5 dalam mata kuliah Hukum Internasional, di mana pada pertemuan ini membahas mengenai macam-macam sumber hukum dalam hukum internasional. Nah, Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional atau MI senantiasa dijadikan rujukan pembahasan sumber-sumber hukum internasional. Menurut paragraf 1 pasal ini, dalam memutus sengketa internasional yang diserahkan padanya, Hakim MI dapat menggunakan 1. Perjanjian internasional atau International Convention. Yang kedua, kebiasaan internasional atau international custom sebagai bukti praktik umum yang diterima sebagai hukum. Yang ketiga, ada prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab atau General Principle of Law recognized by civilized nation. Yang keempat, putusan pengadilan dan doktrin atau karya hukum sebagai sumber hukum tambahan atau subsidiary. Nah, selanjutnya kita akan membahas lebih mendalam mengenai sumber hukum utama hukum internasional, yang dimana satu ada perjanjian internasional. Sumber utama paling tegas adalah perjanjian internasional. Ini adalah kesepakatan tertulis antar negara yang harus dilaksanakan dengan itikat baik. Perjanjian dibagi menjadi law making treaty atau menciptakan norma universal, dan treaty contract mengatur urusan khusus. Yang kedua ada hukum kebiasaan internasional. Nah, kebiasaan internasional adalah praktik negara yang berulang dan diterima sebagai hukum. Untuk sah, ia memerlukan dua unsur, yaitu praktik umum yang meluas dan opinion juris, yaitu keyakinan bahwa praktik tersebut adalah kewajiban hukum. Yang ketiga ada prinsip hukum umum. Prinsip ini adalah asas hukum universal yang berfungsi mengisi kekosongan hukum dan mencegah hakim mengalami non-liquid. Contohnya adalah asas itikat baik yang diambil dari sistem hukum nasional. Selanjutnya ada jurisprudensi, yaitu atau putusan pengadilan. Nah, putusan pengadilan internasional ini berfungsi sebagai alat penafsiran dan pembuktian hukum. Ia tidak menciptakan hukum baru yang mengikat secara umum atau non-presiden, melainkan hanya mengikat pihak yang bersengketa. Selanjutnya ada karya hukum atau writing publicis. Doktrin adalah pendapat para ahli hukum terkemuka. Ini berfungsi sebagai alat bantu untuk menjelaskan dan mengklasifikasi norma hukum yang kompleks. Nah, yang terakhir ada putusan organisasi internasional. Meskipun tidak ada di pasal 38, keputusan organisasi internasional ini khususnya resolusi PBB memiliki pengaruh besar. Keputusan ini sering menjadi bukti kuat yang mengkonfirmasi bahwa suatu norma telah berevolusi menjadi kebiasaan internasional yang mengikat. Kesimpulannya, hukum internasional tersusun dari perjanjian tegas, kebiasaan yang ditaati karena keyakinan hukum, serta prinsip universal yang semuanya diperjelas melalui putusan pengadilan dan pandangan para ahli. Cukup sekian penjelasan resum pertemuan 5 dalam mata kuliah hukum internasional ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.